Kita langsung ke informasi pertama, Saudara. Proses identifikasi 7 jenazah yang ditemukan di aliran Kali Bekasi, Jawa Barat masih berlangsung di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hingga kini sudah ada 2 keluarga yang mendatangi rumah sakit untuk menyerahkan data antemortem. Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah membuka posko antemortem di gedung DVI. Posko ini dibuka untuk keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dan diduga terkait penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi. Sejauh ini sudah ada 2 keluarga yang menyerahkan data ke posko antemortem guna keperluan identifikasi 7 jenazah. Guna memudahkan identifikasi, rumah sakit juga membuka hotline posko antemortem melalui nomor 021 809 3288 dengan extension 241 di gedung DVI. Ngobrol aja nggak apa-apa, Bu. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto terjun langsung ke lokasi penemuan 7 jenazah remaja di Kali Bekasi. Kapolda belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Namun ada kabar korban terjun ke kali karena takut ada patroli polisi. Polda Metro Jaya akan melibatkan Propam dan juga Kompolnas untuk mengusut penyebab korban tewas. Informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri juga kami akan libatkan dan Kompolnas. Ya, kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian dari siapa pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban. Anggota Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menegaskan akan mengawasi pengusutan kasus tewasnya 7 remaja di Kali Bekasi agar transparan. Kompolnas juga mendukung langkah Polda Metro Jaya yang mengusut kasus ini secara saintifik. Dan Kompolnas mendukung Polda Metro Jaya untuk melaksanakan lidik sidik dengan profesional, dengan dukungan scientific crime investigation agar hasilnya valid. Kompolnas akan mengawasi proses ini dan kami nantinya akan mendorong transparansi dalam penanganan kasus ini agar masyarakat dapat mengetahui sebenar-benarnya. Sementara itu tim dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur masih melakukan otopsi dan identifikasi terhadap 7 jenazahnya yang ditemukan tewas di Kali Bekasi. Dari proses pemeriksaan awal, kondisi jenazah diketahui terendam di dalam air dan mulai muncul tanda-tanda pembusukan. Para korban diketahui telah meninggal dunia selama kurang lebih 24 jam. Dari pemeriksaan awal ke-7 jenazah tersebut memiliki ciri yang sama, hampir sama, satu terendam air, juga proses pembusukannya sudah muncul. Jadi air itu suhunya rendah sehingga akan preserve, tapi begitu sudah diambil dia akan proses pembusukan berjalan. Jadi setidaknya 24 jam. Satu dari remaja yang ditemukan tewas di aliran Sungai Bekasi Jati Asih teridentifikasi bernama Muhammad Rizky. Keluarga dan kerabat berkumpul di rumah duka di Rawalumbu sembari menanti kedatangan jenazah Rizky yang masih berada di RS Polri Kramat Jati. Kesedihan menyelimuti keluarga usai mengetahui Rizky menjadi korban yang ikut tenggelam bersama 6 remaja lain di aliran Sungai Bekasi. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat berpamitan untuk berangkat kondangan bersama teman-temannya pada Jumat malam. Namun hingga Minggu, korban tak kunjung kembali. Ditanya mau kemana, terus dia sempat jawab mau kondangan, kong gitu. Jadi malam Sabtu itu terakhir dia sempat melihat video viral. Terus keluarga kesana nggak tahu gitu. Terus saya nyuruh kakaknya
buat ke lokasi yang penemuan itu, cuman kan udah dibawa ke rumah sakit ya katanya. Terus saya telepon kakaknya, coba cek ke rumah sakit yang di Keramat Jati. Sampai rumah sakit, ada salah satu dari jenazah Rizky. Sehari sebelum penemuan 7 jenazah di aliran Sungai Bekasi, seorang warga di perumahan Pondok Gede Permai mengaku melihat gerombolan remaja sekitar 20 orang dalam keadaan basah kuyup turun dari tanggul. Mereka menanyakan jalan keluar dari permukiman. Saya itu cuma lihat orang yang turun dari tanggul, 20 orang lebih, Mas. Jalan basah kuyup, lari. Itu tepat jam berapa dan hari apa? Jam 3 dari berarti Sabtu pagi jam 3. Sabtu pagi. Nah, itu lari dari mana, Ril? Dari arah seberang kayaknya, Om. Oke. Nyebrang kali. Kemudian dia sempat nanya sama kamu nggak? Orang-orang apa yang ditanya? Jalan keluar di mana? Saya kasih tahu aja. Curiga. Lagi naik kayaknya. Lagi bilang dalam soalnya orang pada kuyup semua sampai kepala. Sampai kepala. Iya. Basah semua. Penemuan 7 jenazah remaja di aliran Sungai Bekasi menggemparkan warga. Ketujuh jenazah tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga perumahan yang mencari kucing. Kini, 7 jenazah korban sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk dilakukan otopsi. Polisi menduga para korban ketakutan karena bertemu petugas yang tengah patroli. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Polda Metro Jaya melibatkan Kompolnas untuk mengusut tewasnya 7 remaja di Kali Bekasi. Apa langkah yang sudah dilakukan oleh Kompolnas? Kita sudah bersama dengan anggota Komisioner Kompolnas, Yusuf Warsim. Selamat malam, Mas Yusuf. Terima kasih sudah bergabung di Kompas TV malam hari ini. Selamat malam. Mas, katanya mereka terjun karena melihat patroli polisi dan harusnya ini bisa dikerjakan sendiri oleh Polda Metro Jaya. Tapi kenapa pada akhirnya mengajak Kompolnas dan juga Propam untuk mengusut kasus ini? Apakah mungkin ada kesalahan prosedural yang dilakukan atau bagaimana? Baik, untuk sementara kita menghormati proses dan memberikan kepercayaan penuh proses penyelidikan yang sedang berjalan. Nanti dari pihak Polda Metro Jaya tentu sebagai wujud transparansi kita dorong mengupdate apa perkembangan informasi terkait dengan penyelidikan yang dilakukan. Pertama, kami sendiri tadi sore memang melakukan komunikasi dan koordinasi kepada Pak Kapolda Metro Jaya. Pak Kapolda Metro Jaya langsung merespon, minta untuk diawasi oleh Kompolnas sebagai wujud transparansi publik di dalam mengusut ditemukannya 7 mayat di Kali Bekasi ini. Langkah yang akan dilakukan adalah identifikasi dan melakukan otopsi apakah memang benar ini meninggal karena tenggelam di Kali Bekasi itu dulu yang harus dipastikan. Mas Yusuf, berarti Polda Metro Jaya terbuka jika pada akhirnya ada kesalahan SOP saat patroli? Di soal itu Kompolnas sendiri belum bisa memastikan karena yang paling utama adalah scientific crime investigation terkait dengan kematian 7 mayat tersebut. Apakah memang itu karena tenggelam atau faktor lain? Itu dulu yang harus dipastikan sehingga otopsi ini sangat penting. Yang kedua tentu identifikasi kepada pihak keluarga, data-data yang terhubung. Ini anggota keluarganya, ini siapa yang meninggal ini, mayat ini siapa, kan itu yang paling utama. Sehingga dengan adanya otopsi nanti baru kemudian ini bisa dijelaskan apakah memang murni karena tenggelam atau bukan. Nah, itu pun nanti hasil penyelidikannya tentu akan mendapatkan keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang membuat tenggelam itu apa. Apakah memang berdiri sendiri lompat atau ada faktor lain
yang sementara masih belum bisa dipastikan karena ada dugaan takut ada patroli. Apakah benar demikian? Tentu sekali lagi ini bagian dari proses penyelidikan. Apakah ada peristiwa pidana atau bukan? Terus peristiwa pidana ini nanti kalau ada siapa pelakunya? Tentu sekali lagi biar kita sepenuhnya serahkan kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan secara profesional, transparan dan akuntabel. Kompolnas karena sudah diberikan ruang terbuka kepada Pak Kapolda, kami akan terus mengawasinya. Ya, Mas Yusuf, dari aturan yang seharusnya dari Kompolnas sendiri, bagaimana sebenarnya dalam SOP patroli sendiri? Ini karena memang seperti yang Mas Yusuf juga sudah katakan bahwa ada dugaan mereka ini ketakutan ketika melihat patroli itu datang. Dari aturannya sendiri seperti apa, Mas Yusuf? Sekali lagi itu kan baru namanya dugaan kan belum tentu. Belum bisa kita pastikan apakah memang ada patroli atau tidak. Itu kan baru informasi-informasi yang belum bisa mengarah kepada hal yang bisa menunjukkan sebagai bukti ataupun petunjuk adanya patroli. Ini kan baru informasi-informasi yang sepihak sifatnya. Walaupun demikian, ini tentu menjadi informasi-informasi yang perlu didalami. Apakah memang benar ada patroli? Dan itu siapa yang menyampaikan? Kan itu dalam bentuk kesaksian nantinya. Oleh karena itu, kami mendorong secara profesional agar ini diusut tuntas. Penyebab kematiannya dulu apa, apakah memang tenggelam, dan membuat tenggelam itu nantinya apa, ini adalah proses penyelidikan. Yang penting kita awasi, dan penyidik Polda Metro Jaya kami pastikan sebagaimana yang dijanjikan oleh Pak Kapolda akan transparan. Jadi nanti pasti akan update informasi. Kalau seperti apa, ini dulu yang kita dorong. Nah, ketakutan dari para korban ini, anak-anak tersebut, bahwa ada yang mengarah bahwa ada perbedaan informasi sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa mereka takutan karena membawa senjata tajam, tetapi dari keluarga para korban mengatakan bahwa sebenarnya mereka ingin pergi. Ada yang bilang kondangan, ada yang bilang ke hari ulang tahun. Temuan Kompolnas sendiri sampai saat ini seperti apa? Ini tentu sekali lagi materi yang harus dikumpulkan. Informasi keterangan yang harus terus dikumpulkan dalam proses penyelidikan. Apabila sudah teridentifikasi pihak jenazah ini siapa, 7 orang ini dan keluarganya siapa, nanti kan di sana akan dikumpulkan keterangan-keterangan. Sementara katakanlah yang 2 ini sudah ada, bagaimana bermula keluar dari rumah seperti apa, kemana seperti apa informasi yang itu nanti biar. Sementara ini, sekali lagi Mas Mario, biar kita dorong penyelidikan ini dilakukan, ya tentu dalam waktu beberapa hari kita berharap hasil otopsi besok atau kapan sudah ada, dan bagaimana nanti informasi yang akan disampaikan penyidik, ini yang paling penting yang kita dorong. Berarti Kompolnas juga akan nantinya mendapatkan keterangan atau mungkin memeriksa langsung polisi yang nantinya kemarin pada saat kejadian berpatroli saat kejadian itu. Kami sendiri akan terus memantau, mengawasi. Soal informasi-informasi ada atau tidak patroli itu tentu itu sekali lagi menjadi informasi-informasi yang terkait dengan proses penyelidikan. Jadi biar kita sepenuhnya kita hormati penyelidikan yang sedang berjalan, yang penting profesional, transparan dan akuntabel. Itu yang akan kita pastikan. Oke. Terakhir Mas Yusuf, terkait dengan koordinasi hingga saat ini antara Kompolnas, Polisian Polda Metro Jaya dan juga Divpropam, bagaimanakah sampai saat ini? Kami sendiri karena sudah koordinasi langsung dengan Pak Kapolda dan Pak Kapolda sangat responsif, ya kami tentu sudah diberikan ruang terbuka bahwa Kompolnas disilahkan untuk mengawasi, memantau bagaimana prosesnya ini agar on the track. Yang paling penting dipastikan sebagaimana Pak Kapolda koordinasi kami tadi agar ini transparan diusutnya. Ya, oke. Terima kasih Mas Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas atas informasinya malam hari ini. Terima kasih dan sehat selalu Mas. Terima kasih kembali, salam sehat. Saudara jangan kemana-mana karena Kompas Malam akan segera kembali dengan informasi lain.
Salah satunya terkait satu terduga pelaku tawuran dibawa polisi ke Kali Bekasi guna mengetahui kronologi kasus penemuan 7 jenazah di Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat.